Pernahkah kalian mendengar kisah tentang perjodohan yang berakhir bahagia? Ya, banyak yang bilang aku beruntung, sangat beruntung. Bagaimana tidak, aku dijodohkan dengan wanita yang selama ini kucintai dalam diam. Namanya Amira, gadis yang sudah kuperhatikan sejak kami kuliah. Setiap senyumnya, tawanya, bahkan caranya berbicara, semua terukir dalam ingatanku. Tapi aku tak pernah berani mengungkapkan perasaanku. Suatu hari, orang tuaku memberitahu bahwa mereka ingin menjodohkanku. Betapa terkejutnya aku ketika tahu bahwa gadis itu adalah Amira. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tanpa pikir panjang, aku menyetujuinya. Pernikahan kami berlangsung meriah. Semua orang mengucapkan selamat dan mengatakan betapa beruntungnya kami. Tapi tahukah kalian, di balik senyum bahagia Amira, ada sesuatu yang tidak beres. Sebulan setelah pernikahan, aku mulai menyadarinya. Tatapan kosong saat dia melamun, senyum yang dipaksakan, dan jarak yang dia ciptakan di antara kami. Hingga suatu malam, aku menemukan dia menangis sembunyi-sembunyi di balkon. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku mencoba mencintaimu, sungguh, tapi hatiku masih terikat pada masa lalu." Ternyata, sebelum perjodohan ini, Amira memiliki seseorang yang dia cintai. Namun hubungan mereka tidak direstui dan harus berakhir. Dan disinilah kami sekarang, terjebak dalam pernikahan yang satu pihak masih terluka. Aku memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku percaya cinta bisa tumbuh perlahan. Setiap hari, aku berusaha menjadi suami yang baik, memberikan ruang untuk dia menyembuhkan lukanya. Sambil diam-diam berharap suatu hari nanti, dia bisa membuka hatinya untukku. Terkadang, keberuntungan tidak selalu terasa seperti keberuntungan, tapi aku percaya, setiap kisah memiliki waktunya sendiri untuk menemukan kebahagiaannya. Pernahkah kalian merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan? Bahkan setelah menikah? Ya, itulah yang kualami saat ini. Sudah setahun berlalu sejak kami mengucapkan janji suci pernikahan, tapi hatiku masih terasa hampa. Karena wanita yang kucintai ini belum juga membuka hatinya untukku. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuknya, berharap senyumnya akan menghangatkan pagiku. Namun yang kudapat hanyalah ucapan terima kasih yang terasa dingin. Aku masih ingat, beberapa minggu lalu ada seorang wanita di kantorku yang mulai mendekatiku. Dia cantik, ceria, dan selalu tersenyum padaku. Tapi entah mengapa, hatiku sama sekali tidak bergerak. Bahkan ketika dia mengajakku makan siang bersama, aku dengan sopan menolaknya. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa aku masih bertahan? Jawabannya sederhana. Karena aku mencintainya. Cinta yang tulus tidak membutuhkan balasan, meski kadang terasa menyakitkan. Aku percaya suatu hari nanti, secercah cahaya akan menerangi kegelapan di hatinya. Setiap malam sebelum tidur aku selalu berdoa, bukan meminta agar dia mencintaiku, tapi agar dia bisa menemukan kebahagiaannya. Karena bagiku, melihatnya bahagia adalah kebahagiaan terbesarku. Meskipun itu artinya aku harus bersabar lebih lama lagi. Sudah 3 tahun aku menikah dengan istriku. Awalnya semua berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan aku merasa ada yang berbeda. Meski aku selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang, dia seperti memasang tembok pembatas di antara kami. Setiap hari aku mencoba berbagai cara untuk mendekatinya. Mengajaknya makan bersama, mendengarkan ceritanya, bahkan membelikan hadiah-hadiah kecil yang dia suka. Tapi tetap saja, responnya dingin dan tidak antusias. Suatu hari, di tengah kesibukanku di kantor, istriku tiba-tiba muncul. Hatiku senang melihatnya berinisiatif datang. Mungkin ini pertanda dia mulai membuka hati. Namun di saat yang bersamaan, seorang rekan kerja wanita yang selama ini sering mengganggu, kembali mencoba menarik perhatianku. Aku berusaha bersikap profesional dan menjaga jarak. Tapi istriku yang melihat kejadian itu ternyata tidak tinggal diam. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Istriku Amira mulai menunjukkan perubahan wajah yang membuatku terkejut. Bukan dengan kemarahan atau drama, tapi dengan cara yang dewasa. Setelah memberi peringatan ke wanita itu, Amira mengajakku bicara dari hati ke hati. Dari situlah Amira mulai menunjukkan perubahan sedikit demi sedikit. Dia mulai perhatian dan protektif terhadapku. Perlahan tapi pasti, sikapnya berubah lebih hangat dan menunjukkan cintanya kepadaku. Sekarang, Amira mengakui kalau dia sebenarnya sudah lama menyimpan rasa, tapi takut mengungkapkannya. Kejadian itu justru membuka mata hatinya betapa dia tidak ingin kehilanganku. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa cinta butuh proses dan kesabaran. Insya Allah, setiap ujian akan membawa hikmah yang indah. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.